نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau Imam Busiri dalam qasidahnya beliau berkata, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'izami. Wansub ila dzatihi, nisbatkan kepada zat Nabi Muhammad, baik khuluqan maupun khalqan, parasnya maupun akhlaknya, ma syi'ta min syarafin, dari kemuliaan apapun nisbatkan ke Nabi Muhammad, karena itu pantas untuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak akan ada yang bisa mengungkap indah wajahnya Nabi Muhammad. Al-Imamul Qurtubi beliau berkata, lam yadhar lana tamamu surati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para sahabat, ketahuilah, enggak tampak seluruhnya semua paras indah Nabi Muhammad. Zat Nabi Muhammad itu oleh Allah seakan-akan kita hanya lihat cerminnya, enggak langsung. Sebab kalau ditampakkan, lama ataqat a'yununa li ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam, enggak mampu mata kita untuk memandang beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sayyidina Abu Hurairah beliau berkata, ma ra'aitu syai'an ajmal wa ahsan min nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah melihat makhluk Allah manapun, baik itu matahari, baik itu bulan, baik pemandangan indahnya pegunungan maupun luasnya lautan, enggak ada yang lebih indah dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai-sampai saking indahnya wajah beliau, seorang sahabat beliau berjalan, dipandang Kanjeng Nabi terus memandang bulan. Kemudian dipandang wajah Kanjeng Nabi terus memandang bulan. Dilihat oleh Rasulullah, kenapa? Wallahi ya Rasulullah, fa inna wajhaka abwa wa ajmal minal qamar. Demi Allah ya Rasulullah, wajahmu lebih bersinar dan indah daripada sinarnya bulan di bulan purnama ini ya Rasulullah. Kanjeng Nabi kalau sudah keluar rumah, wajah manusia, mata manusia mau gak mau memandang wajah indahnya Nabi Muhammad. Di zaman dahulu orang Arab itu kalau sudah malam bulan purnama, mereka keluar dari rumah mereka untuk menikmati bulan purnama. Akan tetapi kalau Rasulullah keluar dari rumahnya, bulan gak kanggu. Bulan sudah gak ada lagi yang memandang, semua memandang wajah Nabi Muhammad. Kemana beliau pergi berjalan, mereka semua memandang Rasulullah, sampai lenyap Rasulullah di pandangan mereka, baru mereka kembali melihat kepada bulan. Oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dikutip kejadian ini dengan satu syair dalam maulid beliau, Habibun ya gharul badru min husni wajhi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Habibun, sang kekasih, kekasih Allah dan kekasih kita. Ya gharul badru, jangan lagi manusia, bulan pun cemburu dengan Nabi Muhammad. Min husni wajhi, saking indahnya wajah beliau Rasulullah. Bulan itu kalau sudah beliau purnama, orang memandang bulan bangga, tapi Rasulullah datang terus gak didelok bulan, bulannya cemburu mbek Kanjeng Nabi Muhammad. Tahayyaratil albab, manusia sepandai apapun yang mampu mengungkap keindahan seseorang, tahayyaratil albab, akan bingung untuk mengungkap sifat keindahan wajah beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajah yang apabila dipandang, orang yang syaki pun, orang yang binasa dan celaka pun akan berubah menjadi orang-orang yang suada. Dipandang saja Rasulullah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, makom seseorang yang bisa melihat Nabi dalam keadaan yaqadhah itu makom yang ratusan ribu tangganya. Rutbatul wali,
kedudukan seorang wali Allah. Kalau sudah dia itu mujahadah, mimpi sampai bendino ketemu Kanjeng Nabi, kemudian di alam hafawat, yaitu antara mimpi dengan yaqadhah, makomnya mulai naik. Kalau sudah makom tertinggi, makom yaqadhah bin Nabi, seperti Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, bertemu sampai berpelukan dengan Nabi, itu butuh 200 sekian ribu makom yang harus dilewati. Tapi para hadirin, bagi pencinta Nabi Muhammad, para sahabat yang langsung ketika lahir memandang wajah Nabi Muhammad, langsung dengan pandangan kepada Nabi Muhammad itu aja makom 200 ribu pun langsung dilalui. Makanya itu ulama berkata, mahma faqat tabi'un al-ashaba Rasulillah, apapun yang dilakukan, ilmunya para tabi'in, amalan ibadahnya para tabi'in atau tabi'in atau para aulia, dari amalan apapun gak akan pernah bisa mampu untuk menyaingi sahabat, karena sahabat mempunyai mata yang memandang Nabi Muhammad, mempunyai jasad yang pernah duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Gak ada riwayat satu tabi'in pun yang makomnya sama dengan paling kecilnya sahabat. Makomnya nggak bisa dilalui oleh para tabi'in dan para aulia manapun. Makanya ketika ada seseorang aulia besar melihat makom Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau berkata, wallahi ma faddaltu ahadan ghaira ashabin Nabi Abdurrahman As-Segaf. Demi Allah, saya nggak mengatakan nggak ada orang yang lebih bisa mengungguli makom Habib Abdurrahman As-Segaf, tapi selain para sahabat nggak ada. Mesti nggak berani menyebut sahabat, sebab sahabat sudah pernah mempunyai tangan yang menyentuh tangan Nabi Muhammad, mempunyai mata yang memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah indah itulah yang kata para sahabat diungkapkan, ajmalun nas min ba'id wa ahsanuhum min qarib. Kanjeng Nabi dilihat dari jauh, sudah terlihat keindahan wajah beliau. Semakin didekati, semakin indah. Semakin dekat, semakin mulia wajah beliau, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Rasulullah suatu saat ketika beliau masuk ke rumah istri beliau Aisyah, di mana Sayyidatuna Aisyah waktu itu lagi menjahit, kemudian jarumnya itu terlepas dan jatuh. Dicari oleh beliau, gak ketemu, gak ada lampu, lilinnya begitu kecil sampai gak kelihatan. Kemudian dibuka pintu oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masuk, cahaya wajah Nabi menerangi semua rumah Aisyah. Sampai ketika itu Aisyah berkata, aku pandang langsung yang namanya jarum yang jatuh tersebut, tanpa keraguan aku ambil saking terangnya rumah itu dari wajah Nabi Muhammad. Tanpa sadar aku berkata kepada Rasulullah, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, alangkah bersinarnya wajahmu ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Rasulullah senyum dan berkata, fawailun man lam yara hadzal wajh yaumal qiyamah. Maka wahai Aisyah, sungguh rugi, sungguh celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku ini nanti di hari kiamat. Aisyah ketakutan dan berkata, faman lam yara wajhaka ya Rasulullah, siapa orang yang gak akan diberi kesempatan oleh Allah untuk memandangmu ya Rasulullah? Rasul berkata, walladzi idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang apabila disebut namaku tidak serentak hatinya untuk cinta dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliaulah Rasulullah, Nabi kita. Semoga mata kita mendapat kesempatan kelak untuk memandang beliau. Tangan kita insya Allah kelak mendapat kesempatan untuk berjabat tangan dengan beliau. Dan badan jasad kita mempunyai kesempatan untuk kelak bertemu di telaga beliau. Amin ya Rabbal